Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita perlu mengetahui konsep tentang lingkaran. Oke, kita lihat di sini lingkarannya mempunyai koordinat titik-titik ujung, yaitu diameter 2,4 dan juga negatif 6, negatif 2. Ditanyakan di sini persamaan lingkaran tersebut. Nah, kita harus mengetahui rumus-rumus yang ada di sini. Misalkan ada sebuah lingkaran dengan titik pusat A, B. Dan di sini jari-jarinya itu adalah R panjangnya. Maka bisa kita tuliskan persamaan lingkarannya seperti ini, di mana A itu sama dengan negatif 2A, B itu sama dengan negatif 2B. Ingat di sini A dan B yang non kapital itu menyatakan di sini koordinat dari titik pusatnya. Nah, kemudian di sini C itu sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui konsep tentang ini, di mana misalkan ada dua titik A dengan koordinatnya di sini dan juga di sini titik B dengan koordinatnya. Maka jika kita ingin mencari jarak antara titik A dengan titik B, itu kita bisa menggunakan rumus ini. D atau jarak antara kedua titiknya itu bisa kita hitung menggunakan rumus seperti ini. Akar X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Nah, kemudian misalkan kita konstruksikan di sini garis dari si titik A dan juga titik B, atau bisa kita sebut dengan garis AB seperti ini. Nah, maka misalkan titik T itu merupakan titik yang berada di tengah garis AB, maka di sini bisa kita cari menggunakan rumus ini, koordinatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu ini kan ujung-ujung diameternya. Berarti apa? Yang harus kita ketahui konsepnya adalah di sini garis yang menyatakan diameter itu titik tengahnya adalah titik pusat dari si lingkarannya. Nah, kita tahu ujung-ujung diameternya ini berarti apa? Kalau kita cari titik tengah yang menyatakan garis, titik tengah dari garis yang menyatakan jarak antara titik ini dengan titik ini, maka titik yang berada di tengah garis tersebut itu adalah titik tengah dari lingkarannya. Misalkan titik tengah dari lingkarannya adalah titik P. Nah, titik P ini akan berkoordinat, diperhatikan 2 ditambah negatif 6/2 seperti itu. 2 ditambah negatif 6 kan bisa kita tuliskan menjadi 2 dikurang 6/2 di sini. Kemudian di sini untuk ordinatnya adalah 4 ditambah negatif 2/2, atau bisa kita tuliskan menjadi 4 dikurang 2/2. Nah, ini kalau kita lihat bisa kita sederhanakan menjadi negatif 2,1. Oke, ini baru titik pusatnya. Bagaimana dengan panjang jari-jarinya? Nah, di sini kita bisa cari dulu panjang diameter dari si lingkarannya. Kita tahu koordinat titik ujung diameternya itu adalah ini. Berarti apa? Kita bisa mencari jarak antara titik ini dengan titik ini. Jarak tersebut itu akan menyatakan panjang diameter dari si lingkarannya, karena ini adalah titik ujung diameter lingkarannya. Misalkan diameter dari lingkarannya adalah D, maka di sini D-nya itu sama dengan 2 dikurang negatif 6 dikuadratkan ditambah 4 dikurang negatif 2 dikuadratkan, kemudian di sini diakarkan, kan seperti itu, akar pangkat 2. Oke, kita lihat di sini berarti hasilnya sama dengan berapa? 2 dikurang negatif 6 kan ekuivalen dengan 8. 8 dikuadratkan sama dengan 64. Berarti 64 ditambah 4 dikurang negatif 2 hasilnya menjadi 6 dikuadratkan menjadi 36. Nah, berarti apa? Ini akar, di sini akar 100, berarti hasilnya menjadi 10. Ini kan baru diameternya. Jari-jari pada sebuah lingkaran itu bisa kita hitung dengan mengkalikan 1/2 dengan panjang diameter dari si lingkaran itu sendiri. Berarti hasilnya sama dengan berapa? 1/2 dikali 10 yaitu 5. Ini adalah jari-jarinya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita kan sudah mengetahui pusat lingkaran dan juga panjang jari-jarinya. Kita akan menentukan A kapital, B kapital, dan juga C kapitalnya untuk mengkonstruksi persamaan lingkarannya sesuai dengan persamaan umumnya. Oke, kita lihat A itu sama dengan apa? A sama dengan negatif 2 dikalikan dengan absis dari titik pusatnya, yaitu negatif 2, berarti negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya menjadi 4. Untuk B-nya berarti kita kalikan negatif 2 dengan ordinat dari titik pusatnya, yaitu negatif 2 dikali 1 kan negatif 2 hasilnya.
Oke, sekarang yang terakhir C-nya. C-nya itu berapa? 1/4 dikalikan dengan A dikuadratkan. A-nya itu adalah 4. 4 dikuadratkan kan 16 seperti ini. Kemudian ditambah dengan 1/4 negatif 2 dikuadratkan. Itu hasilnya kan menjadi 4. Itu B-nya di sini. Nah, oke, kita lihat lagi. Kemudian kita kurang dengan jari-jarinya yaitu 5 dikuadratkan. Berarti kan 25 seperti ini. Nah, tinggal kita hitung saja. Kalau kita hitung, kita akan mendapatkan hasil sama dengan negatif 20. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah A, B, dan juga C-nya. Berarti apa? Di sini kita bisa kembali lagi ke bentuk persamaan umumnya. Di mana kita tahu kalau menggunakan persamaan umumnya, kita dapati bahwa bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y dikurang dengan 20. Nah, ini adalah C-nya kan, kira-kira seperti itu. Sama dengan 0. Nah, inilah bentuk persamaan dari lingkarannya. Nah, maka kalau kita lihat di opsi yang tepat itu adalah yang B. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.